Buat kalian akun YouTube kecil yang ikut riding the wave ya. Bikin dong isu sendiri. Iya dong, jangan cuma numpang viral lah. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Setelah kita libur lebaran dan viral terkait dengan statement gua terkait apa grup WhatsApp anti STY katanya, padahal nggak benar-benar clear grup WhatsApp anti STY ya. Gue bilang ada grup nih, WhatsApp. Lo jelasin dulu, ada grup apa? Kan gue bilang kan nih? itu kan ada grup WhatsApp. Gue di-invite grup WhatsApp yang isinya tuh pelatih-pelatih yang sangat anti STY. Yang gue Tapi benar sangat anti STY. Ini yang mesti di-clearin juga nih. kalau dari kalimat-kalimatnya, kalau misalnya setiap timnas kalah, ya gue lihat nih kayaknya mereka emang local pride. Kalau kita ngomong, kalau yang komentar local pride gitu kan. Gue nggak ngerti sih. Apakah mungkin karena mungkin ya, ini gue nggak tahu ya. Di situ ya, apakah memang setiap kalau kalah doang itu dikomenin, kalau menang nggak dikomenin? Ya kalau menang paling ya cuma kayak berita aja gitu segala macam. Tapi itu nggak semuanya. Total ada 200-an Di grup itu? di grup itu. Tapi nggak semuanya nggak suka sama STY. Ya, mungkin sayang, mungkin tapi nggak berani ngomong di sana. Enggak, tapi juga mungkin ini bentuk ini juga sih, maksudnya kan Perhatian. setiap pelatih ya perhatian kan, Ya. pelatih kan juga punya pandangan sendiri gitu. Iya, Di iya. situ ya di grup itu dia cuma nyampein tidak untuk keluar juga. Tapi rame banget. Is. Iya. Hari Lu gimana, lu telepon sama berapa orang? Kalau yang nelpon ya, yang temen gue, yang gue seneng, gue respect buat yang nelpon, yang nanyain langsung ke Iya. gue. Bahkan ada nama-nama besar. Gila lu. Gue sempet kaget ditelepon sama mereka yang mereka kepo, mereka pengen tahu. Ya gue jelasin dan mereka bilang, oh itu mah emang dipelintir aja kayak gitu. Dan memang banyak yang riding the wave. Mungkin karena gue duduk di sebelah. Iya. Kalau ini emang udah dicap. Udah dicap kalau Gue baru stempel ya. Iya, lu baru stempel. Makanya dia kaget-kaget dia. Gue kagetnya, maksud gue gini, gue tuh ngerasa gue nggak salah ngomong gitu loh. Karena emang ada grup WhatsApp yang isinya pelatih-pelatih. Iya. Kalau soal sangat anti STY diartikan bahwa itu semua pelatih anti STY, ya gue bilang salah lu. Iya. Ya itu tapi serunya. Nah ini kita Bacain komen. nggak, tapi gini. Apa? Buat kalian akun YouTube kecil yang ikut riding the wave ya. Bikin dong isu sendiri. Iya dong, jangan cuma numpang viral lah. Ya, tapi gue lucu loh, gue dikirimin sama Bang Yuke, dikirimin. Abis sholat subuh abis tahiyat akhir. Gue bilang, Bang Yuke kirim apaan nih? Ada akun YouTube. Mereka cuma berdua doang, Zoom meeting anjrit. Ngomentarin. Oh. Gitu. Oke. Ya, kayak riding the wave lah gitu. Sampai beberapa media-media besar ya, kenapa nggak wawancara gue sih? Langsung ikut ngekor aja ya. Iya, kenapa Nova Arianto diwawancara gitu? Oh, karena Nova Arianto pelatih timnas. Asisten timnas. Iya, maksud gua kan yang Lu statement nggak gua. bilang ada yang pelatih timnas ngubungin lu? Ya. Ada pelatih timnas ngomongin. Iya. Gua kaget. Gua ini ngapain ngubungin gitu kan. Terus tiba-tiba sampai nanyain, itu bener ada grup WhatsApp itu. Nah, gua bilang, gua jelasin, takutnya dia mau ikut. Panas lagi dah. Gak apa-apa juga kan itu hak. Jadi sebenarnya gue cuma mau nambahin ya. Jadi sebenarnya di tataran pelatih-pelatih itu udah biasa saling biasa. mengkritisi, saling mengoreksi, saling mengapresiasi, saling mengevaluasi. Yes. Itu biasa dan itu faktual memang ada kan. Jadi ada pro dan kontra itu biasa. Oh, pro dan kontranya ada. Iya kan? Iya. Di grup itu yang Iya. maksud gue kan, lu waktu itu kan sempat nanya gue ini gimana bang? Iya. Nggak apa-apa, lu standpoint lu nggak usah berubah Iya. karena memang secara faktual itu ada grupnya. Iya, tapi bahwa namanya bukan anti STY. Iya. Yang penting kan esensinya ada Iya, gitu. iya, Dan itu betul. dibicarakan antar pelatih. Jadi nggak usah jadi baper, nggak usah terlalu jadi, terutama yang ini ya, Yang nyerang-nyerang ya. nyerang itu. Kalian nggak ngerti bahwa itu tuh hal yang biasa diskusi Iya, gitu. iya. Jadi gue juga geli, biarin. Kalau orang nggak ngerti biarin aja. Yang gua agak kecewa, maksud gua kenapa mereka sangat sangat segitunya fanatisnya iya, gitu. iya. Sama seorang pelatih, bukan sama tim nasionalnya. Iya. Karena gue kan ngelihat dukungan-dukungan ke Indra Safri juga nggak semasif itu gue lihat gitu. Dan ini apakah kita memang lu emang supporter Indonesia atau supporter pelatih aja itu. Iya. Tapi yang menarik,
gue sempat ada yang nanya, ada yang ngomong gini sama gue, temen gue ya ngomong gini, tapi gue yakin sebetulnya ada grup WhatsApp itu. cuman lu nggak tahu aja Don. Berarti lo sebenarnya ada yang grup WhatsApp itu Cuman juga? lu nggak tahu aja Don, dan mereka lagi kaget. Si Donzo tau dari mana? Kalau itu jadi ini banget ya, Iya, panggilan banget ya. jadi pacar. Dan gue kasihan, maksudnya gue jadi nggak enak sama pelatih-pelatih top level yang dianggap ada di grup WhatsApp itu. Iya, iya. Oh iya, Jadi iya, kayak semacam, ya lu nggak bener-bener kok tiba-tiba lu main ngejudge bahwa si A, si B ada di grup WhatsApp itu. Iya benar-benar Orang itu gua- harus bisa dibedain ya, maksudnya. Iya. Ya itu lo bisa pastiin gitu ya. Ya itu gue bisa pastiin. Iya. Artinya gue sendiri juga kadang-kadang antara ketawa sama sedih juga. Sedihnya ternyata mecah belah itu gampang banget Iya, ya. Iya benar-benar. Artinya lu sampai segitunya lu DM Instagram. Ya buat gua sih ya jadi amalan baik aja buat gua ya kan pada saat lu serang gua dengan seperti. Tapi kita bacain dulu nih lucu-lucu nih sebetulnya. Iya, komen-komen nih dari Wong Deso. Waduh gua bukan ngatain ya, tapi emang nama akunnya Wong Nama Deso. akunnya Wong Deso, iya. Wow, ada WhatsApp grup pelatih lokal yang anti STY. Apakah pemain lokal timnas juga jadi terganggu karena adanya STY? Wah, ini. Gua tahu itu siapa apakah dimaksud. penitipan ya? Penitipan. Pemain lokal. Ini kayak Oh, ini ternyata ya. bukan cuma penitipan mobil doang ya? Iya, Pemain juga ada ya? gue kira di stasiun-stasiun kereta kan banyak tuh penitipan. Penitipan kendaraan. Okira Bias apa Nggak, Bias? kita nggak usah diinin aja, kita bacain aja ya Iya, biar bacain. mereka happy lah ya kalau di notice lah ya. Okira Blas. Ya inilah contoh kelasnya komentator pengawat Indonesia sama kelasnya pemain Indonesia sama sok jago tapi isi kosong. Terima kasih, Mbak Jago. Ini Okira Blas nih isinya penuh banget kayaknya nih. Thank you Okira. Muhammad ini gue suka nih kalau begini-begini nama asli nih. Muhammad Rafi Yuke dan Donzo ini Rivaldi. trophy lovers. Iya. Lo nuntut trofi dengan kualitas pemain kita kayak gini. Mending diskusi channel ini jangan bahas nuntut trofi timnas. Masih jauh kita dengan trofi AFF sekalipun. Apalagi lihat dengan kemajuan pembinaan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia yang makin Nah di ini, depan. ini yang perlu dilurusin nih Don ya. Kemarin kan pembahasannya apa hasil konkret. Kalau konkret kan jelas ada wujudnya, ada fisiknya. Iya, ada Konteksnya piala kan apa. memang piala. Betul. Kalau bicara itu, ya memang belum ada pialanya. Iya. Jadi jangan dikait-kaitin seperti ini kan jadi melebar kemana-mana. Betul. Kalau masalah ada perkembangan, ada peningkatan, iya memang ada dari sisi pemain kan Permainan, secara iya, mentalitas permainan. iya. Betul. Tapi kan kemarin kita bicaranya tentang trofi. Iya. Karena sebelumnya waktu itu kita bicara kan SE ini waktu itu salah satu pilihannya dia di kontrak itu karena dia janji trofi. Iya. Itu yang mengalahkan proses biddingnya dengan Luis Milla kan. Betul. Jadi relasinya ke situ gitu Iya, loh. jangan Jadi dibiasin jangan kemana-mana. digeneralisir gitu. Lo Is, Ya benar. Kalau ukuran prestasi memang trofi. nggak maksudnya lo suka STY nggak? Rais mau ngomong nih. Ya sekarang kalau gue nggak suka sama cowok gimana? Ayo. Aduh, dia nih yang paling sering komen superhero Nobi 900. Yang paling sering komen nih, dia postingan apapun komen dia. Memang untuk kondisi sepak bola di negara seperti kita ini yang utama bukan soal siapa pelatih tim nasionalnya sih. Nah, itu yang gue ngomong tuh. Persoalannya Iya, kan bukan benar. pelatih kan. Bahan baku pemainnya tidak cukup meyakinkan untuk menggapai prestasi apapun. Betul. Gue curiga lu yang komen, Bang. Yang penting pelatihnya bisa maksimalkan momen yang ada ya sudah. Dulu saya juga heran kok ada pelatih berani menjamin dan memberi prestasi atau piala ya. itu dia. Aneh, yang ngomong aneh, yang percaya juga aneh. Tapi waktu itu bocil-bocil pelatih timnas banyak yang terusik ketika diajak berpikir kritis dan realistis, dan sekarang semakin terbukti bahwa hal tersebut aneh. Ya, ini agak berpikir jernih ya, maksud Ya, gue ini salah objektif satu lah. ya objektif lah gitu yang komen di sini. Steven Deh. Baru kali ini ada channel dan pengamat sepak bola berani sentil STY dan STY lovers dan berani ngasih info detail tentang STY, padahal media dan pengamat bola lain nggak pada berani dan nggak mau bahas kayak gini. Mantap Bung Yuke, buzzer dan STY lover pada stroke dan kena mental. Wow. Tapi emang rame banget sih. Ya Lo maksudnya nggak gue gitu tuh buzzer? Mana ada? Emang ST punya buzzer? Nah, kata-kata lu buzzer ntar kenal lagi lu. Nggak itu buzzer dan STY lover. Emang ada? Emang ST punya buzzer ya? Ya nggak tahu. Ini kan gue pertanyaan. Ini kan si Stephen dia ini bilang buzzer dan STY lovers pada stroke. Kalau gua kan Don dan Rais semua pemirsa lah, pasti kalau gua ngomong apapun tentang SE pasti distigmakan negatif. Negatif, Ya nggak iya. apa-apa, gua udah dicitrakan seperti itu gitu. Jadi buat gua nggak akan mengubah standpoint gua. Iya. Karena gua lihatnya berdasarkan apa yang ditanyakan. Gitu kan. Oke. Kalau ditanyakan soal Trofi, ya ya gua lo ngomong. belum ada gitu kan. Jadi konteksnya apa dulu nih gitu. Kalau dari sisi permainan peningkatan itu kan Iya, relatif ya. relatif. Iya. Ada yang ngerasa ini udah bagus, peningkatannya signifikan Iya. gitu kan. Ada yang
ya begini-begini aja, mungkin seperti yang dibicarakan di grup para pelatih itu. Jadi ya itu biasa, wajar gitu loh. Jadi, ada yang, iya benar Bang, sorry. Ada yang memang yang menilai, oke, misal kayak misalnya pecinta sepak bola nasional menilai ada progresifnya kok, ada permainan yang meningkat kok. Tapi ada juga mungkin di kalangan pelatih menilai, oke permainan oke, tapi lu nggak bisa menang juga sama Thailand. Mainnya bertahan juga gitu. Oke, itu terkait dengan taktik ya gitu. Itu taktik itu kan subjektif. Jadi pandangan masing-masing ada pro dan kontra gitu. Dan itu yang harus disadari juga. Harus terbuka ya, harus terbuka kita gitu. Nah, pertanyaan gue itu, lo pro apa kontra? Gua enggak, gua gini ya. tapi di antara kita dia yang paling aman, dia yang paling aman. Karena jawabannya normatif jawabannya. Ya sebenarnya sih gue realistis saja ya sebenarnya. Kalau memang ukurannya prestasi, ini gue ulang terus ini. Kalau memang ukuran prestasi memang ngeliatnya trofi. Dari segi permainan yang dilakukan STM memang ada perkembangan. Termasuk kita harus puji ketika dia melakukan perubahan regenerasi di timnas itu sendiri. Iya, itu udah doman kemarin iya. kan gitu. Itu yang patut kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh STM membangun fondasi itu di tengah hambatan ataupun kendala yang dia dapati gitu. Iya, iya, Ya kita betul. apresiasi itu. Tapi kan sebenarnya yang dicari sama PSSI ya lu sebagai pelatih timnas ya trofi. Tapi seru ya. Prestasi gitu. Tapi seru Bukan ya. sekedar main bagus. Gue tuh suka STY. Tapi di sini dicap anti STY. Jadi gue tuh berapa bulan lalu gue posting di Instagram gue dan postingan itu diambil sama media-media ya untuk jadi thumbnailnya. Gue foto gue sama STY di Citos. Padahal gue tuh mirisnya gini, ini sekelas STY tapi nggak disupport dengan segala macam yang ada, sarana dan benar. prasarana yang ada. Gue inget dulu sempat udah berangkat ke GBK nggak tahu lapangan nggak bisa dipakai. Lapangan nggak bisa dipakai karena telat booking. Iya, itu gue anjing, banget. kalah sama fan football ya kan itu kan ngeganggu kan gitu. Padahal gue tuh STY lover jatuhnya kalau misalnya, tapi gue nggak yang fanatik Ya, itulah ya, gitu. memang. Artinya tapi oke lah. Kalau gue melihat perbedaan pendapat itu wajar terjadi. Tapi yang gue sayangkan ya itu tadi head speech yang bahasa kebun binatang apa segala macam. Padahal kita di sini kan nggak pakai bahasa kebun binatang dan itu menunjukkan kualitas kita sebagai manusia bahwa kita juga nyantai aja gitu. Dan menghadapi serangan-serangan itu gue sih gue tuh sebenarnya kenapa gue ngobrol sama Bang Yuke karena gue pengen tahu kan gue belum pernah diserang nih sama gue harus kayak gimana ya Bang gituin gue harus kayak gimana maksudnya gue harus seperti apa karena gue punya tetap gue punya standpoint di mana ya ini kan gue memandu acara gitu kalau soal gaya gue yang ngehe ya kayak lu suka pedes sama nggak suka pedes aja gitu mau tonton syukur nggak tonton ya kebangetan rame loh ini gitu itulah dicukupkan lah ya kita ngebahas yang kemarin masih suasana Idul Fitri juga mohon maaf lahir batin juga kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dari kita yang pasti itu nggak disengaja dan kalau emang lo tersinggung ya itu baik lagi diri lo masing-masing. Iya. Nah, kita ngomongin tim nasional. STY kemarin kita sempat bahas bahkan kita juga katakan kontraknya kan sampai akhir tahun nih ya kan. Jika nggak ada perubahan. Nah, itu masih ada FIFA Matchday. Iya, bulan Juni ini. Bulan Juni, betul. Dan kabarnya ada jurnalis dari Argentina namanya Marcos Duran itu mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah salah satu dari 2 calon lawan timnas di Juni nanti. Di Juni ya, betul. Ya, memang ini isu yang terbaru ya, bukan isu terbaru sih. Tapi yang lebih matang lah. Lebih matang karena udah nyebut bukan cuma Indonesia tapi juga Cina. Jadi ada 2 calon lawan Argentina di FIFA Matchday bulan Juni itu di Asia Tenggara, di Asia. Cina pertama, kedua Indonesia. Dan itu disebutin ya di lamannya itu, di websitenya itu. Dan ini sepertinya cocok dengan apa yang sempat dikatakan Ketua Umum Erick Thohir yang mengatakan bahwa akan ada kejutan di bulan Mei. Mungkin ini maksudnya gitu kan. Jadi kalau memang ini terjadi, wah luar biasa ya. Di tengah situasi sepak bola kita yang sedang tidak baik-baik saja, tapi masih ada timnas juara dunia loh. Mau datang ke sini. Dan ingat ini bukan yang pertama. Dulu kita pernah datengin Uruguay, zamannya Cavani, Suarez kan. Jadi mereka bikin hat-trick malah. Ketika itu kita kalah 7-1 ya. 7-1 masih Marcus dulu. Terus 2013 kita datengin Belanda. Si Robin van Persie dan kawan-kawan. Arjen Robben itu. Dan itu memang udah lama sekali tuh ya, baru sekarang 10 tahun yang lalu ya? Yes, betul. Dulu waktu itu datengin Nine Sport ya? Nine Sport. 2013. Ini juga kayaknya pasti ada yang datengin ini. Promotor ada promotornya. Dan ingat kalau datengin tim Grade A ini
itu kita pasti bayar. Iya. Kabarnya sampai nembus 50 miliar. Ya mungkin aja. Mungkin. Dan itu belum tentu sama Messi loh, karena kalau Messi ridernya beda sendiri tuh. Oh, gila. Manajemennya beda sendiri. Iya, Lo iya. mau paketnya pakai Messi apa enggak nih? Iya, ada paket-paketnya. Iya. Canggih gitu. juga ya. Kemarin waktu itu kan pas yang lawan Uruguay, Forlan kan waktu itu kapten kesebelasan Uruguay nggak datang kan? Kayaknya paketnya nggak Nggak pas. Oh, jadi pemain-pemain Cavani timnas itu sama Suarez ya. bisa nolak ya? Pemain timnas bisa nolak ya kalau bisa. misalnya kejauhan. Bisa, dia kan bisa aja berkompromi sama federasinya, lu jangan panggil gue ya, gitu. Kan kalau dipanggil dia nggak datang kan terkena sanksi dia, karena FIFA match dia kan. Tapi kalau dia udah kompromi sama pelatihnya ngomong, gue jangan panggil gue, karena ini nggak cocok harganya misalnya gitu. Dia bisa aja. Dan Messi gila loh, datang sendiri, itu timnya sendiri berapa? Timnya dia gitu. Iya. Waktu Atak kesininya rame ya, bagi Messi ya kan gitu. Tapi ada ridersnya juga. Ada pasti. Kira gua artis doang. Ya, dia kan Raisa. artis. Lu kan pernah ya waktu Dia kan 9 Legend aja lah, lu Iya. jelasin ridersnya kayak gimana atau enggak Inter lah. Lu pasti tahu kan, Bang? Iya. Karena kita kan di balik yang mendatangkan itu ya, top Iya. score waktu itu, yang Inter Milan lah. Iya, setelah Inter tuh ada lagi Juve. Sama, tapi bukan kita yang hire timnya ya. Iya, tapi iya, dari iya. promotor kerjasama sama kita. Sama kita, iya, waktu promotor itu. juga. Itu ada kayak misalnya Buffon ya, yang gue inget di Juventus ya. Kayak Buffon dia minta kamar sendiri. Jadi yang lainnya berdua-berdua gitu. Iya. Dia minta kamar sendiri. Yang lain twin bed. Ya terus Dia gua nggak mau freskon ya. Iya, gitu betul. misalnya. Atau gua gimana? Ada sendiri. Ada, kayak iya, gitu. iya. Nah, itu pemain-pemain senior, pemain-pemain yang bintang itu punya hak itu, Punya gitu. hak itu. Privilege itu gitu. Oke. Waktu yang Inter sih sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja enggak. Karena waktu itu kan pas pelatihnya si Stramaccioni. Iya, Stramaccioni ya benar. Iya. Pelatih penjas katanya waktu itu. Guru olahraga ya. Itu masih ada Sylvester Stallone. Siapa? Yang mirip Sylvester Stallone? Iya. Iya. Lupa gue striker, Gaek. Ada Milito, Diego Milito. Milito datang, Maicon datang. Itu Iya. masih si siapa? Yang Liverpool yang masih Siapa? main Brazil. Maicon. Enggak, main Brazil yang di Barcelona. Oh iya betul Liverpool. benar. Masih muda banget. Coutinho masih ini masih di datang ke top score waktu Datang itu. ke top Diego score, Milito iya, sama iya, Coutinho iya, yang datang ke kantor. Tapi kalau misalnya lawan Argentina kan levelnya jauh ya itu. Dan apakah lawan-lawan kayak sekelas Argentina ini yang timnas kita butuhkan? Atau kayak kemarin tuh Burundi yang notabene ya kita ya imbang atau menang tipis gitu. Ini Terus juga pertanyaan menarik Donzon. itu menurut kalian lagi-lagi berdua. nih konteksnya kita harus disclaimer dulu nih. Iya. Kalau bicara apakah ini lawan kita butuhkan, tidak. Tidak. Jangan bilang kita nggak pro Argentina datang. Benar. Harus bedain konteksnya. Iya, disclaimer dulu depan nih, Iya, karena iya. nih suka dipotong-potong. Kalau dikatakan butuh apa enggak untuk kebutuhan poin kita ya, Iya. pasti kagak. Dan karena kita nggak mungkin menang, sorry to say gitu, walau sepak bola Iya. ini bulat, tapi ya lu realistis aja lah. Iya. Argentina gue datang nggak mau kalah juga, kan? Iya. Masa baru juara dunia kalah sama tim yang dia nggak kenal gitu Iya, kan? 100 lebih ya. Tapi kalau untuk naikin value-nya kita, naikin citranya kita, buat sebagai organisasi, Yeah. sebagai bangsa, ya oke datang gitu loh. Boleh untuk naikin minat, istilah atraksi segala macam. Tapi kalau kembali ke soal technical gitu, ya kita nggak perlu lah. Iya. Iya. Nggak terlalu jauh gitu. Yang dekat-dekat datengin Jepang aja lu sama Korea gitu kan. Iya. Yang Atau- lebih realistis gitu kan. Atau sebetulnya itu balas budi karena tuan rumah U20 jadi ke Iya. siapa tahu ada bargain di sana, kan kita nggak tahu. Lumayan loh. Ya kan kalau misalnya kita bisa datang tapi gratis. Kalau Lois, Kalau gua memang harus dibedakan ya. Ini kan yang pertama ada FIFA Matchday ini harus diatur sedemikian rupa sama PSSI. Harusnya sudah punya plan. Direktur teknik Sunamikar itu bersama pelatih timnas. Pertama, ini tujuannya adalah untuk bisnis atau entertainment atau memang secara teknikal untuk diperlukan untuk pengalaman pemain kita plus menaikkan peringkat. Karena kalau lawan yang misalnya di 5 besar dunia itu udah otomatis kita untuk naikin peringkat ya udah nggak- realistis aja lah, walaupun ada kemungkinan mungkin minimal seri main di kandang sendiri ya. Tapi logikanya Tapi nggak logikanya mungkin lah. sulit lah. Nah. Orang apa namanya tim-tim kayak Belanda waktu itu aja mainnya gue lihat Kencang ya. iya tetap kenceng gitu, mereka tetap serius karena ini FIFA Matchday mereka punya gengsi juga gitu. Nah kalau Argentina Curaçao yang kemarin dibantai di kandang Iya, Argentina gitu iya. yang kita kalahin juga. Tapi yang pertama itu, yang kedua dari sisi teknikal ini memang kayak misalkan datengin tim kayak Burundi yang levelnya di atas kita peringkat, Secara tapi peringkat. secara permainan masih kita bisa kalahin Iya. realistis. Ini adalah hal yang tepat.
Lebih baik ya. Strategi yang tepat. Lebih baik begitu Mau maksudnya kan? lebih baik begitu. Mau negaranya namanya apa nggak kenal, tapi peringkat dia memang lebih tinggi dari kita. Dan itu bisa kita ibaratnya secara hitung-hitungan teknis kita bisa menang. Lebih baik datengin yang kayak gitu kalau bicara mau naikin peringkat targetnya. Iya, Karena iya. kan sebenarnya kan ujungnya kan naikin peringkat. Iya, betul. Gitu Atau aja. jangan kita udah puas peringkat segini. Iya. Jadi cuma buat bisnis-bisnis doang gitu. Iya, iya. Ya sebenarnya ini jangan sampai jadi program mercusuar juga. Kan ada ketika mendatangkan klub-klub besar kita akan petik ilmu lah apa segala macam. Bullshit lah menurut gua. Bullshit ya. Kalau menurut gua bullshit lah itu. Ketik ilmu segala macam itu kan cuma sesaat dia datang, mana ada sih gitu. Berarti Ya lo paling nggak- cuma sekedar dapat pengalaman. Oh iya, ya bagi pemain ya. Oh iya, gue belajar apa namanya di pertandingan ini secara taktikal. Oh mainnya gini. Oh si pemain ini attitude-nya kayak gini. Iya. Pemain mungkin langsung bisa melihat itu, yang merasakan ada pengalaman itu oke lah gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, Iya. paling sekedar memberikan motivasi aja. Ketika Belanda waktu itu datang, dia ngadain coaching klinik. Iya. Oke lah, ngasih motivasi ke pemain-pemain muda kita, memberikan mimpi agar bisa Iya. bermimpi lebih tinggi gitu. Itu oke ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ini nggak efektif. Iya, Jadi iya. hanya sekedar sebagai proyek mercusuar dan apa ya, program bisnis as a bisnis aja udah. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau untuk yang jangka panjang segala macam ya kita harus lebih baik lagi. Tapi berarti lo nggak terlalu tertarik sama petik ilmu ya? Mungkin petik mangga mungkin lo tertarik. Nah, kita lupakan petik mangga. Nah, kalau misalnya gini, yang gue bingung ya, kita tuh jaraknya jauh banget ya. Uruguay, terus Belanda. Belanda kalau Argentina jadi bedanya 10 tahun. Maksud gua, sedangkan gue lihat kan kayak negara-negara tetangga kayak Thailand, kayak Malaysia, itu sering banget didatengin sama Tim-tim besar. iya tim-tim besar. Bahkan Malaysia pernah ke bagian Brazil. Iya. Gitu kan, kita Brazil nih belum pernah nyampe nih gitu. Paling gue ketemu di Kemang aja tuh orang Brazil gitu kan. Ini kok gue menganggap bahwa kenapa sih Indonesia ini, padahal kan kalau buat nonton ya udahlah kita yang terbaik lah Iya, gitu. betul. Iya. Jadi kalau memang tujuannya lebih ke untuk bisnis, entertain, sebenarnya kita surganya untuk para tim-tim besar ya. Betul. Klub-klub besar juga promotornya. Karena bisa making money di sini. Iya. Kita kan bangsa supporter, bukan Iya. bangsa sepak bola, Iya, kita iya. bangsa supporter sepak bola. Kenapa baru ataupun sudah terlewat 10 tahun lamanya? Karena ketika itu kan lagi gonjang-ganjing sepak bola kita kan, kita 2 kali di ban sih. Iya. Oke. Terakhir itu 2013 Belanda, setelah itu kita di ban. Iya, iya. Jadi ya setelah itu kan mata dunia juga ngelirik Indonesia juga kagak gitu. Ini negara yang dikucilin gitu, ngapain datang gitu. Mungkin juga promotor-promotor mereka mau presenting datangin Iya. ini besar juga mikir lagi gitu. Iya, iya. Nah, sekarang lah mungkin saatnya gitu. Makanya kayak tadi kata Rez bilang ini bagian dari mercusuar. Ya mungkin gitu untuk mengembalikan Iya. kepercayaan dunia Iya. bahwa kita tuh udah pulih lagi. Walaupun memang kemarin masih sedikit-sedikit adalah ekses gagal kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, itu juga- Tapi ini kan itu FIFA juga- Matchday. iya, Dan iya. subjek yang kemarin dikontroversikan nggak ada Nggak ada loh. negaranya Itu gitu. salah satunya. Yang kedua, memang ini sebenarnya bagian dari subbisnis yang harus kita kita perbesar ke depannya. Betul. Karena tadi seperti gue bilang kita punya potensi sebagai bangsa supporter di mana minat kita sama sepak bola luar tuh lebih besar Iya, penonton betul. kita kan lebih banyak. Betul, pasti. Nah, kalau mereka yang ditonton selama ini di TV kemudian didatangkan, itu tentu sudah kebayang tuh proyeksi pemasukan buat PSSI juga ada di situ kan. Tapi ya jangan setiap FIFA Matchday itu jadi targetnya. Ntar kita Iya, kehilangan iya. banyak Poin kesempatan. ya. Tapi Iya. untuk menghidupkan semuanya ke depannya dari Balance sisi ya. bisnis, dari sisi buat perbaikan kualitas timnas, jalan bareng ya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Kalau lu kan faktor-faktor apa tadi kan udah dibahas sama Bang Yuke. Sedangkan mekanismenya, lu kan agak mirip Arif Putra Wicaksono nih. Gue mau telepon dia kali. Nanti kita telepon dia aja kali ya. Karena kan dia pasti udah lebih paham. Dia mau. Mau. Bisa ya nih kayaknya. Oh, Kita ya telepon udah. dia aja kali ya. Ya gimana sih mekanisme mendatangkan klub-klub luar atau Tapi atau yang tim pasti nasional? gue pengen ngomong dulu gini Don. Yang pertama yang kita kenapa dilewatin ini memang paling utama adalah isu soal keamanan. Iya, 2009 MU bom. iya. Ya, Itu Marriott kan ya. efek. Akhirnya bisa dikembalikan lagi kepercayaan. Waktu itu Mas Arief gue nggak tahu caranya gimana. Akhirnya bisa mendatangkan Belanda lah, terus tim-tim Ada Liga Inggris waktu Chelsea itu. juga waktu Chelsea. Waktu itu ya intinya waktu itu kayak Liverpool promotor juga Mas Arief kalau deh. Kalau Chelsea Iya. itu Fauzan Zaman Iya, deh, kayak iya, Justin betul. waktu itu. Iya, iya, iya. Kayak pokoknya Chelsea, Belanda, Yang Liverpool datang ke sini gitu di era 2013 gitu. Terus akhirnya kita di bench 2015 benar. Terus kemarin lagi Dortmund gagal lagi ke sini. Mas Arief juga tuh waktu itu tuh. Itu udah pengen bawa Dortmund lawan Persib lawan Persebaya itu kalau jadi pasti rame. Iya. Nggak mungkin, Karena pasti masih supporter rame. dari Persib dan Persebaya juga Betul. besar kan. Nah itu, ini memang isu keamanan yang paling menjadi concern di kita sebenarnya sekarang itu. Ini yang juga harus sebenarnya menjadi concern dari PSSI kerjasama dengan pihak kepolisian, gimana pengamanan terkait sepak bola. Ya balik lagi,
semua elemen harus berbenah sih gitu. Iya, Jadi betul. nggak semua PSSI aja gitu. Misal supporter gitu juga harus bisa mendukung klubnya secara positif gitu. Ya oke, dukung fanatik oke, tapi harus tetap positif. Jangan sampai menimbulkan lagi isu keamanan yang tidak aman di kita gitu. Sehingga klub-klub luar juga sulit untuk melirik, agak takut Kalau sekarang. Dortmund tuh gara-gara apa? Kanjuruhan? Kanjuruhan. Waktu itu nggak dapat izin keamanan. Momentumnya nggak pas. Momentumnya nggak pas. Jadi pengen datang waktu itu kan sebelum tragedi kan. Udah deal nih. Iya. Fotonya ada tragedi. Ya akhirnya pihak Polda Jatim kan nggak mau ambil resiko. Waktu itu rencana kalau nggak salah memang Di GBT ya? di GBT. Di GBT. Oke, kita coba telepon Mas Arief ya. Mas Arief nih Mungkin biar yang bisa tahu lebih kompeten detail. ya. Kita coba telepon. Halo Mas Arief. Halo Mas Rais. Aduh, maaf ini mengganggu waktunya. Ini kebetulan kita lagi syuting Discord nih, Mas. Jadi sekalian mau wawancara Mas Arief. Mantap. Ya, Ini Mas, kita pengen tahu gini Mas. Iya. Mas Arief kan punya pengalaman datengin tim-tim besar ya gitu. Sekarang kan ada isu kan Iya. datengin Argentina lah Argentina. gitu. Iya. Kalau Mas Iya. Arief ngelihatnya, sebenarnya ridersnya berat nggak sih untuk datengin Argentina berdasarkan pengalamannya Mas Arief? Mungkin itu dulu. kalau riders gini, saya dulu kan berangkatnya dari promotor musik. Terus habis itu berubah jadi promotor sepak bola. Itu udah pasti binatang yang beda tuh ridersnya. Tapi begitu udah kita di satu bidang, contoh di musik atau di sepak bola, ridersnya udah pasti cukup template, Mas. Gitu. Emang beberapa contoh waktu itu ada salah satu pelatih top, dia minta request wine-nya dari negaranya. Itu ada sih yang itu. Cuman maksudnya basically sih udah template di sport science sepak bola ya, kayak minta ice bath setelah bertanding atau setelah latihan. Terus habis itu minta sport diet gitu-gitu, udah template sih Mas. Biasanya tinggal yang perintilan-perintilan aja. Tapi pernah juga sih ada lucu post season dia, karena waktu itu bukan pre season. Karena kalau klub-klub besar sebenarnya kesini tuh pre-season agak nggak terlalu dilirik Mas. Oke. Kenapa itu Mas? Karena kita kurang kompetitif. Jadi mereka kan biasa kalau mau nyiapin tim itu dicari tim-tim yang bisa ada perlawanan lah ya bahasa simpelnya, supaya mereka bisa tes. Nah jadi sebenarnya tim-tim dari luar itu dari segi market pasti mereka mau ngejar kita segala macam, dari segi bisnis juga. Cuman makanya mereka relatif tuh lebih ke arah post-season. Nah kadang kita pernah punya pengalaman di post-season karena mereka lebih relax kan ya, mau menuju liburan. Biasanya pemain masih di dalam under payroll, akhir bulan belum habis. Nah mereka biasanya lakuin itu sekalian liburan sama pemain. Nah itu pernah ada request minta di bookingin helikopter khusus dari Bandung ke Jakarta untuk ngejar satu DJ dari negara mereka, Mas. Gila. Waktu itu kayak tampil juga bersama dengan mereka datang ya, DJ itu. Betul. DJ-nya datang dari negara mereka. Nah, mereka minta disiapin. Jadi habis selesai tanding, mereka nggak mau kemana-mana, cuman mandi, cuma minta dipesenin pizza, langsung balik ke salah satu klub di Jakarta itulah. Dragonfly lah gitu. Gitu. Itu sih, lucunya itu aja. Nah, Mas, kalau misalkan mau datengin tim sekelas Argentina, butuh dana berapa, Mas? Kira-kira? Jadi sebenarnya dia tuh udah buka bidding itu sebenarnya dari tahun lalu. Argentina itu dia sebenarnya dihandle bukan sama AFA. Oke. Jadi kebanyakan timnas itu federasi, karena kan federasi ngurusin regulasi lah ya, maksudnya ke pemerintahan ya. Mereka biasanya urusan bisnis selalu dilepas ke agensi. Oke. Urusan marketing, urusan friendly match segala macam gitu. Nah, Argentina itu juga salah satunya yang lepas ke agensi. Kita dari 2017 itu waktu itu udah sempat berhubungan, udah sempat dapat surat dari dua belah pihak, dari AFA udah dapat, dari PSSI juga dapat. Cuman waktu itu ada sedikit kendala lah lebih di kitanya.
Habis itu mundur, tapi mereka hampir setiap tahun lah mereka buka opsi itu. Nah tahun ini mereka buka opsi itu sebenarnya dari bulan akhir November atau awal Maret kalau saya nggak salah. Yang bidding itu ada dari Indonesia, ada dari Amerika, Jepang, Korea, Australia, Cina sama Bangladesh. Oke. Nah Amerika tapi udah mundur karena mereka mungkin budayanya lebih advance ya, maksudnya segala sesuatunya harus well prepare semua segala macam. Gitu mereka udah mundur, Jepang udah mundur, Korea mundur, berarti tinggal ada Australia, Indonesia, Cina sama Bangladesh. Nah, yang saya tahu Bangladesh itu juga cukup mengagetkan karena kan bukan negara bola, juga bukan negara yang ekonominya kuat. Tapi ternyata mereka disupport sama pemerintahnya, Mas. Oke. Gitu. Tapi bukan kan kalau orang jadi kalau di Indonesia konotasinya lebih ke arah pemerintah, mikirnya ke arah kampanye gitu ya. Bukan. Dia lebih lebih kayak semacam Singapura gitu, Mas, di support tourism board-nya. Jadi nggak ngejar di tiket tok saat itu, tapi maksudnya ke devisa negara atau promosi negaranya juga gitu. Jadi eventnya buat investasi negaranya juga gitu. Itu sih yang saya dengar Bangladesh. Jadi dia penawarannya cukup kuat, dan kalau kandidat terkuat sekarang nomor 1 tuh Cina karena dia disupport sama Wanda. Duitnya kan nggak apa-apa ya, saya langsung bahas ini. Nggak apa-apa. Itu kan. Iya, nggak apa-apa, benar, nggak apa-apa. Jadi nggak pakai contoh-contoh lagi. Dia disupport sama Wanda, salah satu perusahaan yang sponsorin FIFA juga. Pasti tahu kan Wanda. Iya. Yang Sponsornya Atletico Madrid juga ya? Iya. Terus abis itu dia bayarnya sih kalau nggak salah ya hampir ratusan miliar. Wow. Tapi kan mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin dia punya bisnis model seperti apa. Dan dari situ, dari kacamata saya dan orang saya sih, opsinya mereka akan pilih either Bangladesh atau Indonesia, karena ke Australia terlalu jauh. Memang ada opsi Australia diundang ke Cina juga. Itu juga. Jadi tapi kalau untuk negara lebih ke Bangladesh sama Indonesia sih, memang udah tinggal. Cina udah. Dari kita promotor siapa ya, Mas? Dari kita promotor. Saya sih ngajuin proposal juga. Oke. Dan setahu saya sih dari Indonesia, saya kalau promotor ya, hanya saya aja sih setahu saya. Tapi berapa, Mas? Mungkin tadi biayanya kisaran kalau mau datang ke Indonesia. Ini plus Messi ya, pasti udah ada perjanjian itu ya? Pasti. Argentina tanpa Messi kayak mie goreng nggak pakai bumbu, Mas. Ridernya tersendiri ya juga pasti, Mas, kayak Messi gitu ya? Gini, waktu itu pernah bukan di Indonesia, tapi waktu zamannya Roma lagi topnya, AS Roma itu pernah traveling naik bus ke satu titik ke titik lain, tapi Totti spesial minta helikopter. Nah tapi zaman itu, maksudnya zaman sekarang ini udah beda nih, Mas. Maksudnya apa yang terjadi viral-viral di sosial media kan juga terjadi bukan di Indonesia aja kan. Iya. Jadi maksudnya kalau contoh Ronaldo nggak dadah ke fans pun juga jadi berita yang kurang baik gitu segala macam. Jadi kayaknya special request seperti itu sih kayaknya akan sangat tertutup sekali sih, Mas. Nggak dipublis. Oke. Jadi berapa, Mas, kisarannya, Mas, datangin Argentina? Ini saya bicara angka yang udah keluar di media aja ya. Katanya kan berapa tahun yang lalu itu saat belum juara dunia itu 5-6 juta. Dolar ya? Nah, juta dolar. Nah, sekarang saya rasa sih mestinya ya mungkin nggak sampai ya 2 kali lipat ya. Maksudnya 2 kali lipat kayaknya Indonesia nggak bisa ini. Cuman angkanya ya mungkin menyampai angka 100-an miliar di paling bawah mungkin, Mas. Oke.
Oke. Siap. Makasih banyak Mas Arief buat info-infonya, buat bincang-bincangnya kali ini. Sukses terus, semoga kita beneran datengin ya Argentina ya Mas. Beneran. Amin. 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 Ini Mas, sedikit tambahan aja Mas. Ya. Kalau seandainya pun emang bener emang rezekinya Indonesia kedapatan untuk lawan Argentina, pastinya maksudnya kita juga harus berbesar hati dengan harga tiket yang mungkin mirip-mirip sama kayak Blackpink. Kan banyak juga orang yang suka Blackpink tapi nggak semuanya bisa nonton gitu kan. Betul. Tapi kan juga pastinya kerjasama sama TV lokal yang nyarin juga secara gratis, atau mungkin bisa ada sponsor-sponsor yang support tiket. Maksudnya poin saya ya kita harus juga aware kalau datengin Messi pastinya nggak murah, dan kita nggak bisa maksa harus ikutan datang ke stadion. Maksudnya ini kan bukan acara sosial, ini kan acara bisnis gitu. Betul. Tanggal berapa Mas? Gitu. Sorry kalau boleh tahu kisarannya. Tanggal 20 Juni Mas. Oh 20 Juni. Oke, siap. A1. Jadi berita tuh. Mantap. Terima kasih banyak Mas Arief buat infonya. Siap. Makasih banyak ya. Selamat sore. Sore Mas. Gokil ya, banyak ya. A1 dari Itu Arief tuh. Putra Wicaksono. Tepat lah ya. 20 Juni. 20 Juni. 20 Juni. Harganya 100 miliar ke bawah kisarannya. Tapi tetap ratusan miliar gitu. Tetap kan. ratusan miliar lah. Ya setara lah sama Blackpink. Jadi kalau misalnya lu mau milih mana, Blackpink apa Argentina? Jangan sampai ntar mainnya di Pakansari. Itu dia. Iya. Tapi harusnya sih kalau udah kayak gitu. Itu ya Harusnya di GBK. GBK lah. GBK lah. Udah nggak ada GBK. kata lain di GBK. Betul gitu. Dan luar biasa ya kalau misalnya jadi nanti Argentina, mudah-mudahan ya. Karena ini kita haus tontonan secara langsung. Kapan lagi? Ya. Kita sebetulnya Messi itu sering kita tonton di Liga 1. Messi Doro. Oke. Ini Banda Messi. Bida Messi. Bida Messi. Pemain Bida Persib. Messi. Oke, gue rasa itu aja Ya. terkait dengan konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Dipotong-potong juga, tapi tolong jangan diprintir. Karena gue capek bacain komen. Oh iya. Dan gue Doni Zola. Gua Rasatan. UK. Bye.